kembali ia lakoni. Untuk kali ini, Marcella Zalianty mendapat kesempatan beradu akting dengan Marcel Siahaan dan Davina dalam sinetron berjudul Kapan Kita Pacaran Lagi yang akan tayang perdana pada hari Kamis ini pukul 9 malam di layar RCTI. Dapat kerjaan baru atau aku mengerjakan sesuatu yang baru, aku memastikan bahwa aku dapat pelajaran yang baru dan didukung dengan tim yang kuat di mana di situ aku bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Itu yang pasti. Ceritanya sangat manusiawi dan itu yang aku senang gitu. Lengkap sudah kebahagiaan Novita Enji dan Sabto Aryo Rajasa. Selasa 28 Juni kemarin, buah cinta yang telah mereka nanti-nantikan cukup lama hadir di tengah-tengah keluarga. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu lahir melalui operasi sesar di Rumah Sakit Bersalin Asih, Jakarta. Sayang kebahagiaan pasangan ini sedikit terganggu dengan kondisi kesehatan sang bayi yang kurang baik. Kelahiran yang sebulan lebih cepat dari perkiraan dokter membuat bayi mungil itu terpaksa menjalani perawatan intensif dalam inkubator. Di luar kekhawatiran mengenai kondisi sang bayi, Aryo tetap bahagia. Apalagi kelahiran bayi pertamanya itu hampir bersamaan dengan hari ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Bagi Aryo dan Enji, sang bayi yang diberi nama Jemima Jasmine Hardi Rajasa itu merupakan hadiah paling istimewa yang pernah mereka dapatkan. Kebetulan beruntun ya, tanggal 28 Juni itu bapaknya Enji ulang tahun, tanggal 29 Juni itu ulang tahun pernikahan kami berdua gitu. Jadi emang spesial banget gitu, kado dari Allah. Helmi Yahya dikabarkan masuk rumah sakit. Namun beruntung raja reality show ini hanya menjalani operasi ringan untuk menyembuhkan mata minusnya. Ini gambar Helmi Yahya yang selama ini kita kenal. Tapi sejak tanggal 22 Juni lalu, beginilah penampilan baru Helmi Yahya. Ia tidak lagi bergantung pada kacamata yang selama hampir 25 tahun menghias wajahnya. Operasi mata bernama lasik yang baru saja dijalaninya membuat hidup Helmi pun berubah. Tapi yang paling berubah tentulah penglihatannya yang semakin mendekati sempurna. Nggak percaya juga, rasanya nggak percaya bahwa akhirnya saya bebas dari kacamata setelah 15 tahun ya. Saya mulai kacamata umur 16-17 waktu saya SMA, tapi akhirnya setelah 25 tahun, setelah umur saya 42 tahun, saya bisa bebas dari kacamata. Cukup lama Helmi Yahya memendam keinginannya untuk menjalani operasi mata. Tapi membayangkan jendela hatinya itu dirobek dan ditembak laser, membuat keinginan itu timbul dan tenggelam. Sampai suatu saat, ia pun membulatkan tekadnya untuk bebas dari kacamata. Kebayang ya kalau mata, ya kan, bukan hanya masalah mata penglihat, tapi kalau mata saya hilang juga mungkin mata pencarian juga berpengaruh gitu. Jadi ada ketakutan sangat luar biasa, hingga satu saat saya nge-MC di acara yang tentang lasik gitu. Di situ saya belajar product knowledge. Biasa kalau kita nge-MC kan kita diajar, diberitahu. Saya bertemu dengan seorang dokter yang menjamin pada saya, dia bilang hampir nggak pernah ada orang yang sampai buta gara-gara dilasik. Kini tidak ada lagi kacamata setebal pantat botol. Helmi pun tidak terganggu dengan repotnya urusan kacamata. Dulu itu kalau saya tanpa kacamata saya tidak bisa jalan sama sekali. Wah, udah goyang kemana-mana karena ada silindrisnya juga gitu. Jadi dulu sih nggak nyaman saya kalau jalan tanpa kacamata, nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan, cuman bayang-bayang begitu aja. Hasilnya bagus banget, saya bisa baca, Anda bisa ngetes saya sekarang bisa baca, apalagi ngeliat uang jauh-jauh juga masih kelihatan. Yang kini sedikit mengganggu adalah kebiasaannya selama 25 tahun, yaitu mencari kacamata yang kadang sulit untuk dihilangkan. Oh iya memang, habis tidur pasti nyari kacamata, terus habis mandi pasti nyari kacamata. Terus kalau ngelap jidat gitu kan, kalau dulu kan pasti gini gerakannya, ya gitu-gitu aja. Lucu aja, kadang-kadang ketawa sendiri. Karena Anda kebayang saya 25 tahun pakai kacamata, dilepas kacamata, tidur aja gitu. Kadang-kadang tidur pun tetap pakai kacamata gitu. Untuk kenyamanan dan kenikmatan ini, biaya yang puluhan juta pun tidak menjadi persoalan buatnya. Biaya nggak sampai 20 jutaan lah ya yang ini. Insya Allah, saya berharap mata pencarian saya lebih bagus lagi. Dan semuanya. Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut pilihan kabar pendek yang kami persembahkan hanya untuk Anda.
Kehidupan rumah tangga Tamara Blesinski dan Teuku Rafli Pasha suaminya dikabarkan tengah digoncang prahara. Begitulah kabar yang belakangan marak beredar. Tamara dan Rafli yang telah membina rumah tangga selama 7 tahun itu dikabarkan tengah menghadapi persoalan serius hingga keduanya pun memutuskan untuk pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu. Keputusan Tamara untuk meninggalkan Rafli jelas bukan tanpa sebab. Kabar yang beredar, sikap Rafli yang dominan menjadi salah satu pemicu keretakan pasangan yang berkali-kali dinobatkan sebagai pasangan harmonis itu. Sempat beredar kabar kebiasaan Tamara yang gila kerja juga menjadi salah satu pemicu keretakan. Tamara dikabarkan mulai mengabaikan keluarga gara-gara jadwal syutingnya yang menumpuk. Sebenarnya jauh sebelum keretakan ini terjadi, kabar tersebut sempat mampir pada pasangan ini. Ketika itu Rafli yang kabarnya keberatan dengan kesibukan sang istri melarang Tamara untuk kembali ke dunia akting. Namun apapun yang menjadi penyebab perpisahan, semoga saja Tamara dan Rafli mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga yang mereka bangun atas dasar cinta. Satu tahun bagi Marcella Zalianty adalah waktu yang lebih dari cukup untuk istirahat berakting. Setelah masa istirahatnya usai, putri sulung Tetilis Indriati itu kembali menekuni rutinitasnya berakting di layar kaca. Sebuah sinetron bertema cinta kembali ia lakoni. Untuk kali ini, Marcella Zalianty mendapat kesempatan beradu akting dengan Marcel Siahaan dan Davina dalam sinetron berjudul Kapan Kita Pacaran Lagi yang akan tayang perdana pada hari Kamis ini pukul 9 malam di layar RCTI. Dapat kerjaan baru atau aku mengerjakan sesuatu yang baru, aku memastikan bahwa aku dapat pelajaran yang baru dan didukung dengan tim yang kuat di mana di situ aku bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Itu yang pasti. Ceritanya sangat manusiawi dan itu yang aku senang gitu. Dunia pers di tanah air akan semakin semarak dengan kehadiran satu lagi koran harian umum nasional yang diberi nama Seputar Indonesia. Seperti juga program berita seputar Indonesia yang ditayangkan di layar RCTI, Harian Seputar Indonesia akan menyuguhkan berita-berita aktual dari dalam dan luar negeri. Kamis pagi tadi untuk pertama kalinya, Harian Seputar Indonesia diterbitkan. Bertempat di Bundaran HI, harian yang diharapkan bisa memberikan informasi dan pengetahuan berharga kepada masyarakat ini dibagi-bagikan secara gratis. Malam sebelumnya, sebuah acara musik yang cukup meriah digelar di Balai Sarbini, Jakarta sebagai malam perkenalan Harian Seputar Indonesia. Kenapa Pak mengambil nama Seputar Indonesia? Kan banyak juga program lain di RCTI. Seputar Indonesia itu adalah ikon news RCTI dan merupakan berita program pertama swasta di tanah air yang disiarkan melalui televisi, yang tentunya masyarakat sudah mengenal dengan baik nama itu. Mengenai persaingan gimana nih Pak? Persaingan, saya menyadari persaingan cukup ketat, justru itu kenapa kami sampaikan Seputar Indonesia dalam konsep yang berbeda, yaitu konsep 3-in-1 dengan 3 bagian. Yang pertama news, yang kedua sport, yang ketiga lifestyle, sehingga tidak hanya ditujukan kepada pembaca pria, tapi juga kepada pembaca wanita. Koran ini akan beda, selain menampilkan yang baik-baik juga menampilkan yang buruk. Akankah koran Seputar Indonesia ini akan seperti itu Pak? Oh tentu, karena sebagai media kita harus independen. Independen dengan penyajian faktual, tidak berpihak, tapi tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik yang benar ya. Kita menerapkan prinsipnya itu 3-in-1 itu tadi, seperti Pak Ari bilang, jadi pasar kita juga lebih. Tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Minggu, Senin, dan Kamis pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.